Halo, selamat malam para pendengar podcast cerita malam. Kenalin, namaku Arif. Jadi malam ini aku akan bercerita mengenai pengalaman pribadi ibu aku dan juga adik aku. Oke, langsung saja ke ceritanya. Jadi pada waktu itu ibuku lagi ada acara pengajian seperti itu. Karena kalian tahu ya, pengajian di kampung itu kan biasanya habis isya malam gitu, jam 8 gitu kan. Nah, kebetulan ibuku ini ngajak adikku untuk nemenin beliau pengajian, karena tempatnya itu lumayan jauh ya dari tempat tinggalku, sekitar 15 menit sampai 20 menit jalan kaki. Karena tempatnya itu bukan di kampungku ya, tempatnya di kampung sebelah. Jadi harus nyebrang jalan raya seperti itu. Pengajiannya selesai sekitar jam setengah 10 malam. Pulanglah ibuku ini sama adikku, karena jarak yang ditempuh ini lumayan jauh. Akhirnya ibuku memutuskan untuk ambil jalan pintas. Jalan pintasnya ini bisa dibilang sepi sih, sepi banget malahan. Apalagi kalau udah malam ya. Kalian kan tahu sendiri kalau di kampung itu sekitar jam 8 itu pasti udah pada tutup semua pintu-pintu rumah. Jadi bisa dibilang jam 8, setengah 9 itu suasana juga sudah sunyi, sepi banget gitu. Nah, karena untuk mempersingkat waktu kan ya, ibuku memutuskan untuk ngajak adikku ini lewat jalan pintas. Jalan pintasnya itu jalan setapak ya, hanya bisa dilalui oleh orang jalan kaki. Jadi nggak bisa dilalui pakai motor ataupun mobil, juga nggak bisa. Memang sih pasti mangkas waktu lumayan banyak, tapi ya itu karena jalan pintasnya ini lewat jalan setapak, banyak banget pepohonan, rimbun, dan yang paling bikin horor itu tidak ada lampu, tidak ada penerangan sama sekali. Oh ya, adikku ini waktu itu masih SD ya, sekitar kelas 2 SD, cewek. Jadi ketika masuk ke arah jalan pintas itu, masuk ke pepohonan, jalan setapak itu, karena mungkin adikku ini masih kecil ya, jadi dia tuh kedengeran ada semacam suara hewan liar gitu, kayak lolongan serigala, lolongan anjing gitu. Nah, karena polos, adik ini bertanya ke ibuku, "Mah, aku dengar suara hewan ya, Mah ya?" Nah, karena mamaku ini penakut juga ya, akhirnya beliau bilang ke adikku itu, "Udah, nggak apa-apa, jalan aja, jalanlah." Masuk ke jalan setapak itu. Udah setengah jalan, suara langkah, suara lolongan hewan-hewan itu tiba-tiba berhenti, ngilang, nggak ada suaranya sama sekali. Tapi tiba-tiba ketika masuk ke jalan setapak itu kan ada banyak pohon tuh. Nah, ibuku ini mendengar suara cekikikan perempuan. Ya, perempuan ketawa kayak gitu ya, kalian tahu lah ya. Miss K, Mbak Kunti gitu kan ya. Ibuku ini memberanikan diri nengok ke atas.
Nah itu nggak tahu ya pohon apa, tapi katanya ibuku itu ada sosok perempuan nangkring di atas, kakinya ngayun-ngayun kayak gitu sambil cekikian. Adikku dipegang erat, digandeng, dipegang erat. Ayo dek cepetan, dah ayo cepetan, jalannya cepetan gitu. Karena adikku ini juga ngerasa dengar suara seperti itu, dia penasaran gitu loh. Akhirnya dia juga lihat ke atas, nengok ke atas, belum sampai nengok full, belum sampai nengok sampai ke atas gitu, sama ibuku langsung kepalanya ini ditundukin gitu loh, ya didokin ke bawah gitu loh. Udah nggak apa-apa, jalan-jalan gitu. Nah sesampainya di ujung jalan setapak itu, akhirnya ibuku itu lihat, itu udah ada rumah gitu kan. Bergegas lari gitu, dia lari bukan lari yang lari gitu ya, dia larinya tuh lari jalan cepet gitu loh. Nah sampainya udah keluar dari jalan setapak, di situ udah kelihatan banyak rumah-rumah meskipun udah pada tutup semua ya. Nah ibuku ini berhenti di jalan, tiba-tiba berhenti di jalan, nengok ke belakang, dan adikku juga ikut nengok ke belakang waktu itu. Betapa kagetnya karena ketika lihat di arah jalan setapak tersebut, di situ udah ada Miss K tadi berdiri, dan di depannya itu ada anjing, matanya merah banget. Anjingnya warnanya hitam, matanya merah gitu. Si Miss K-nya ini itu cuma diam gitu. Dari jauh ibuku ini juga masih dengar suara cekikikannya itu, ya si perempuan itu tadi gitu. Dan adikku juga lihat, adikku cuma diem gak bisa ngomong apa-apa. Kemudian ibuku langsung bopong adikku, gendong dia jalan cepat pulang ke rumah. Sampainya di rumah udah langsung cuci tangan, cuci kaki, gak bilang apa-apa, mereka langsung tidur. Besok paginya adikku ini cerita ke aku bahwa dia lihat sesuatu seperti itu. Dan keesokan harinya juga adikku langsung jatuh sakit. Entah karena shock melihat itu atau mungkin karena memang kondisinya yang lagi drop ya. Tapi itu benar-benar pengalaman yang menurutku untuk anak kecil, ukuran anak kecil tuh ya mengerikan sih. Oke, segitu aja ceritanya. Semoga kalian enjoy, semoga kalian suka. Terima kasih. Bye.